Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan langsung aja yuk, siap-siap semuanya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi ya jamaah. Sekarang dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum, mohon samarkan foto dan nama saya. Duduk diam rezeki datang. Iya, saya dan suami begitu. Saya punya usaha kecil-kecilan, jualan online. Dan suami punya usaha buka penampungan barang-barang bekas, rongsokan. Tapi yang buat saya sedih Ustadz, suami saya nggak pernah mempertimbangkan dan memperdulikan dari mana barang-barang bekas itu datangnya. Mohon maaf, kadang orang menjual barang yang bukan haknya. Tapi diterima suami saya, kalau saya larang suami saya malah marah ke saya dan kami bertengkar. Karena itu Ustadz, belakangan ini saya sering sakit. Apakah ini efek dari usaha suami saya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Ustadz Bani, mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mudahkan urusannya dan dibantu untuk menjauhkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan keharaman ataupun syubhat minimal. Terkait pertanyaannya tadi, efek dari sesuatu yang dianggap syubhat atau bahkan haram, apakah itu berefek dalam kehidupan kita? Wallahu a'lam, apakah itu termasuk efek langsung atau tidak? Tapi Imam Ali radhiyallahu anhu ardah mengatakan harta yang haram atau harta yang terlarang masuk ke dalam saku kita atau ke dalam diri kita itu memang mempunyai dampak yang buruk. Yang pertama itu adalah al-wahnu fil ibadah, membuat ibadah kita itu malas. Dulu belum punya AC, kayaknya enak ya kalau sholat ada AC ini bisa lama-lama gitu. Ternyata begitu ada AC bangunnya yang susah, nggak sholat sama sekali. Terlalu nyaman. Yang kedua adalah ad-dayqu fil ma'isyah, yaitu kehidupannya berasa sempit. Ada aja masalah, ya sakit, ya ujian ini itu nggak pernah lepas itu. Nah yang ketiga adalah an-naqsu fit talazzuz atau fil lazzat, yaitu hilangnya rasa nikmat. Dia punya segala-galanya, dia punya ini, punya itu, tapi tidak mendatangkan rasa nikmat dan tenang dalam hidupnya. Nah, ini dampak dari nauzubillah min dzalik, harta yang buruk yang masuk ke dalam hati kita. Maka ayo sama-sama kita selektif lagi, menyaring lagi harta yang masuk ke dalam saku kita, uang yang masuk ke dalam rekening kita, dan makanan yang kita makan atau konsumsi kita, semoga semuanya halal, bersih. Sehingga yang halal yang bersih ini insya Allah akan mendatangkan nyaman dalam beribadah, hidup kita akan berasa nikmat, dan kehidupan kita ini akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dan menyaksikan acara Islam itu Indah, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, dan Allah hindarkan serta dijauhkan dari yang haram dan yang haram ataupun yang subhat. Wallahu ta'ala alam biswab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi ya jamaah ya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya saya bekerja di lembaga ribawi. Tapi anehnya waktu saya habis, uang saya juga habis. Setelah punya anak saya berhenti kerja. Di rumah ngurus anak. Saya rutin sholat duha. Punya banyak waktu juga untuk ibadah yang lain. Tapi terkadang saya merasa bersalah hanya duduk diam, tidak ikut bekerja membantu suami. Padahal saya memiliki kemampuan. Apalagi keluarga suami seolah takut kami hidup susah. Padahal jujur saya merasa tenang dan cukup dengan nafkah dari suami. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustadz? Terima kasih. Ustadz Maulana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat buat ibu yang luar biasa. Yang menjaga dirinya dan alhamdulillah dibantu dan didukung oleh suami. Perihal yang namanya rezeki itu tidak melulu yang namanya harta. Tidak materi, bukan. Tapi ketahuilah istri itu bagian daripada karunia yang luar biasa. Perhiasan yang paling terindah adalah istri. Kenapa Ustadz? Kok tiba-tiba gelirik? Saya kan iya, insya Allah. Lagi gak punya perhiasan. Iya, lagi gak punya perhiasan. Dan istri itu yang menjadi perhiasan yang terbaik adalah istri yang bertakwa. Sekali lagi, istri yang bertakwa dan istri yang bertawakal. Posisi ibu bagus, sudah bertakwa dan bertawakal. Cuman jangan pernah dengarkan omongan orang. Omongan orang itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya, kata Luqmanul Hakim. Kalau dia jalan naik kudanya, dia bilang, ih kenapa sih bapaknya naik kuda, anaknya narik.
Nah, kemudian diomongin anaknya lagi. naik, bapaknya yang tarik. Gimana sih orang tua tidak tahu ngajar? Ngapain anaknya di atas Gak dia pernah tarik? bener aja ya. Kalau begitu dua-duanya naik. Tidak ada perasaannya. Masa dua-duanya naik di kuda? Lebih gawat lagi kalau kudanya Kudanya digendong. digendong. Ya itu. Nah, yang paling penting bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Karena salah satu bahaya sosok wanita itu kalau menjadi kupur nikmat. Kupur atas pemberian suami. Dan yang paling penting taatlah kepada suami. Wanita bisa masuk surga di pintu mana saja ketika dia bisa menjaga kemuliaannya, artinya menjaga sholatnya, menjaga puasanya dan ketaatannya kepada suaminya. Dan hati-hati, cerminan dari keluarga itu dilihat dari sosok wanita. Sekali lagi, An-Nisa'u Imadul Bilad, wanita itu tiangnya negara atau tiangnya rumah tangga adalah wanita. Jadi kalau dilihat ibu luar biasa. Ibu sudah memperlihatkan sesuatu yang hebat karena yang namanya wanita pastilah berusaha untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Walaupun ada omongan-omongan, ya sudahlah. Tidak akan ada habis-habisnya itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, jawabannya. iya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan insya Allah besok aku akan bacain lagi pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Makanya terus kirimkan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz Syam. Baik guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Dan orang-orang yang baik dalam keadaan berdiri dan duduknya ataupun dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun saja mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita di pagi hari yang mulia ini, cukup duduk saja rezeki akan datang. Maksudnya rezeki yang bisa kita dapatkan hanya dengan duduk dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Cukup rutinkan istighfar ketika duduk, apalagi setelah sholat. Jangan merubah posisi duduk setelah sholat sebelum kita beristighfar. Yang kedua, rutin membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Dan Allah akan sholawat juga untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, duduk kita untuk makan bersama. Jangan pelit-pelit. Yang keempat, sholat sunnah sambil duduk. Maksudnya tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk membaca suratul Waqiah atau surah kekayaan. Kemudian berdoa bersama dengan orang tua, mengaminkan doa orang tua. Kemudian menyuapi pasangan, mendoakan saudara dan juga melayani tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah amalan-amalan yang jikalau dilakukan cukup dengan duduk, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah lupa dengan hambanya. Kita lupa saja dengan Allah, Allah tidak lupa dengan kita. Apalagi kalau kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tekankan kembali, Allah mencintai hambanya yang bekerja sebagaimana Allah mencintai Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud alaihissalam bekerja menjadi pandai besi. Allah tidak memuji Nabi Daud sebagai raja dalam Al-Quran. Allah tidak memuji Nabi Daud sebagai seorang ayah daripada Nabi Sulaiman. Allah tidak memuji Nabi Daud daripada orang yang pandai berzikir, tapi Allah memuji Nabi Daud karena makan dari tangannya sendiri, hasil bekerjanya sendiri. Maka kadangkala kita duduk berzikir, tapi kita wajib untuk bekerja, berjalan keluar dari rumah untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah, memberi nafkah kepada keluarga termasuk juga dalam ibadah. Baik, sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami butuh ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba. Berikan kami rezeki yang baik, halal banyak lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah segala bentuk amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna
ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا ومن قلب لا Allah. يخشع ومن Amin. نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Amin ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب Amin amin ya العالمين rabbal alamin. Terima